Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin melanjutkan project LTPP1 on video. Ya. Kali ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang mendapatkan trik. Kali ini subbabnya adalah pengenalan pada konsep trik. Ikuti video ini sampai tuntas agar Anda mengerti apa itu konsep trik dalam bridge. Oke guys. Oke, kita masuk ke bab berikutnya, mendapatkan trik. Oke, pengenalan pada trik. Bridge adalah permainan mengambil trik. Permainan mengumpulkan trik. Ya. Anda mungkin pernah bermain permainan kartu lain. Main truf misalnya, main heart atau spade. Di mana trik memainkan peranan yang besar. Jika Anda pernah memainkan permainan seperti ini, Anda tentu sudah berpengalaman dong dalam mengambil trik, dan belajar bridge akan lebih mudah bagi Anda. Bahkan, jika Anda bukan pemain kartu yang berpengalaman pun, konsep trik dalam bridge sangat mudah dipelajari. Mari kita kembali ke papan pada bagian terdahulu dan perhatikan pada trik. Ya. Udah siap? Nah, ketika kita klik ini, Anda akan melihat satu trik sedang dimainkan. Nah, tuh, Anda punya trik bridge pertama Anda. Jadi apa dong trik itu? Satu trik terdiri atas 4 pemain memainkan satu kartu. Ya. Jadi semua pemain kan ada 4, memainkan satu kartu, itulah satu trik. Ya. Hebat partner, Anda memenangkan trik pertama, kata partnernya. Ya. Dalam permainan bridge, memainkan kartu untuk satu trik ialah meletakkannya kartu tersebut terbuka di atas meja, seperti gambar ini. Ya, kartunya dibuka, taruh atas meja. Karena setiap pemain memegang 13 kartu dan memainkan satu kartu untuk setiap trik, jadi ada 13 trik dong. Kemudian, literatur bridge akan menyatakan bahwa trik-trik tersebut terdiri atas trik 1, trik 2, trik 3, dan seterusnya. Ya. Seperti yang Anda lihat nih, sini ya. Selatan adalah pemenang trik. Karena dia main as kan. Sebab dia memainkan kartu paling tinggi di antara 4 kartu pada suit heart. Masih ingat kan bahwa as atau A ini adalah kartu tertinggi dalam setiap kembang dalam bridge. Ya. Tidak seperti permainan kartu mengambil trik lainnya. Ya. Memenangkan banyak trik dalam bridge adalah hal yang baik. Ya. Kalau main truf barangkali kelebihan nggak boleh. Ya. Kalau main bridge makin lebih, oke, no problem. Ya. Sejak saat ini, kita mengasumsikan bahwa tujuan permainan bridge adalah memenangkan sebanyak mungkin trik.
Oke. Anda akan segera mengetahui bahwa pendekatan ini tidak selalu benar dalam bridge. Untuk tujuan belajar, anggap bahwa tujuan permainan bridge adalah memenangkan trik sebanyak mungkin. Ingat selalu bahwa bridge adalah permainan pasangan. Trik yang Anda menangkan dan partner Anda menangkan dijumlahkan. Dengan demikian, Anda tidak boleh bersaing dengan partner Anda untuk memenangkan trik, tetapi bahu-membahu untuk mendapatkan trik bersama sebanyak mungkin. Mari kita lihat dulu dan perhatikan trik yang baru saja kita lihat. Oke, dikembalikan ke semua ya. Nah, trik dimulai dengan selatan memainkan as heart. Dan kita akan sampai ke aturan di mana pemain diizinkan memulai trik. Ya, dalam sekejap ya. Kapan aja dia mulai boleh ya. Sekali trik dimulai, 3 pemain lain akan berkesempatan untuk menyumbangkan kartu untuk trik tersebut. Ya kan harus memainkan 1 kartu kan, 1 trik tadi kan. Putaran permainan adalah selalu mengikuti arah dari jarum jam. Karena barat adalah pemain berikutnya setelah selatan, sesuai putaran arah jarum jam, maka dia harus memainkan kartu berikutnya untuk trik ini. Sumbangan barat untuk trik ini adalah heart jack ya. Adakah yang aneh di sini? Ingat, heart jack itu adalah kartu tertinggi keempat dari suit heart. Tetapi tidak mungkin memenangkan trik ini karena kartu tertinggi utamanya as sudah dimainkan ya. Tidakkah lebih baik misalnya barat memainkan kartu kecil seperti speed 2 ya, speed 2. Misalnya pada trik ini daripada menyanyiakan heart jack yang tinggi. Baik. Barat lebih memilih memainkan kartu kecil pada trik ini, tetapi salah satu aturan yang paling penting dari bridge adalah Anda harus selalu ikut shoot atau kembang yang sama pada saat trik, pada setiap trik jika Anda bisa ya. Kalau dia mulainya dengan kembangnya heart, Anda kalau punya heart harus dimainkan. Kalau nggak punya baru boleh mikir yang lain ya. Komentar barat, saya benci memainkan jack, tetapi gimana lagi? Itu kartu satu-satunya heart yang saya punya kan. Sayang partner, kata partnernya. Ikut warna berarti jika ada kartu di warna atau di kembang yang dimainkan pada awal trik itu, ya ingat pada awal trik itu, Anda harus memainkan salah satu kartu pada kembang itu. Ya, pada trik itu ya harus, kalau punya kita harus mainkan. Karena heart adalah yang pertama dimainkan pada trik ini oleh selatan ya. Dan barat punya heart jack. Aturan bridge memaksanya memainkan kartu itu pada trik ini. Karena dia punya satu-satunya itu. Gak boleh warna lain karena dia punya shoot atau kembang yang diminta. Oke. Utara yang merupakan pemain berikutnya menurut arah jarum jam ya, kini memperoleh kesempatan untuk memainkan kartunya pada trik ini. Kenapa? Iya, dia kan banyak kartu di sini ya. Saya banyak pilihan heart untuk dimainkan, yang mana aja katanya ya.
Utara juga harus ikut, yaitu dia harus memainkan hard, karena hard yang diminta pertama kali ya. Tak seperti Barat yang mengalah, yang hanya punya satu hard. Utara punya 4 hard, dia bisa milih kartu manapun yang akan dia mainkan pada trik ini ya. Utara tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan as-hardnya Selatan. Kalau itu dia ikut yang terendah aja ya, hard 2 pada trik ini ya. Utara nggak harus kecewa, dia tidak bisa menangkan trik ini. Sebab yang menang itu adalah partnernya. Makanya dia harusnya gembira ya, karena partnernya bisa menangkan trik ini. Timur adalah satu-satunya pemain yang belum memainkan kartu pada trik ini. Dan dia juga pemain berikutnya sesuai arah putaran jarum jam. Timur juga harus ikut warna yang diminta dan dia punya 3 kartu pilihan. Ya, ada 7, 5 atau 3, terserah mau yang mana ya. Timur ikut dengan ketiga ternyata. Timur yang juga tahu dia tidak bisa mengambil trik, secara bijaksana menurunkan hard terkecilnya hard 3. Triknya sekarang sudah lengkap karena keempat pemain sudah menyumbangkan 1 kartu. Selatan memenangkan trik ini sebab hard asnya lebih tinggi dari 3 kartu lainnya pada trik ini, yaitu hard jack, hard 2 dan hard 3. Karena dia paling tinggi, dia adalah pemenang trik ini. Perhatikan apa yang terjadi setelah suatu trik sudah lengkap dalam bridge. Nah, keempat kartu yang melengkapi trik ini dikumpulkan dan ditumpukkan di tempat sisi meja ya. Sebentar lagi Anda akan mempelajari cara yang benar untuk menyimpan tumpukan kartu pada setiap trik, sehingga mudah melihat berapa trik yang telah Anda menangkan atau yang dimenangkan setiap pasangan. Ya. Pada program ini Anda bisa memindahkan mouse ke tumpukan kartu-kartu pada trik sebelumnya. Silakan coba ya, ini dia akan tumpukan kartunya ya. Tetapi jangan terlalu tergantung pada fasilitas ini, sebab Anda tidak diperkenankan melakukannya pada permainan sesungguhnya ya. Kalau Anda bermain tatap muka misalnya, Anda nggak bisa minta dong apa yang dimainkan tadi, udah ditutup, udah nggak bisa lagi ya. Kini trik 1 sudah selesai dan saatnya kita masuk ke trik 2. Ingat, setiap permainan bridge terdiri atas 13 trik. Terus, siapa yang memulai trik kedua? Pemenang trik memperoleh hak untuk memulai memainkan kartu pertama pada trik berikutnya. Ya, kalau dia menang pemenang trik ini, sekarang trik berikutnya dia yang turun duluan, ya. Karena Selatan memenangkan trik ini, dia akan memulai trik kedua. Permainan akan berlanjut seperti ini sampai semua 13 trik dan ke-52 kartu telah dimainkan. Anda mungkin bertanya, bagaimana menentukan pemain mana yang akan memulai permainan pertama kali pada trik 1? Ingat bahwa setiap permainan bridge terdiri atas 2 fase, ya. Yang pertama fase penawaran, yang kedua adalah fase permainan. Pelajaran kita saat ini tentang trik adalah bagian dari fase permainan. Yang memulai permainan pada trik 1 atau dikenal sebagai opening leader, kartu pembuka, pelaku kartu pembuka, ditentukan dalam fase penawaran.
Penawaran sih nanti dibahas bagian akhir program ini. Sebelum sampai ke materi tersebut, Anda akan diberitahu apa kartu pembukanya. Mari kita teruskan permainan ini pada papan ini ya. Sesuatu yang menarik terjadi pada trik kedua. Selatan, pemenang trik pertama kan Selatan tadi kan, menang Ashad kan, adalah yang memulai trik kedua karena dia Ashad adalah menang pada trik 1 ya. Andai kan Selatan memutuskan memainkan Heart King ya sebagai kartu, sebagai lead pada trik kedua, yang memulai trik kedua ya. Nah, wah, saya nggak punya heart, saya nggak bisa ikut suit atau follow the suit ya, tidak bisa ikut main heart dong, bagaimana ini? Bingung dia. Kini saatnya Barat memainkan kartu. Dia sudah mempelajari bahwa pemain harus ikut kembang pada suatu trik jika mampu ya. Barat tadi punya hanya selembar heart dan telah dimainkan pada trik pertama. Barat kini kehabisan heart. Kartu mana yang boleh dia mainkan? Jawabannya, Barat boleh memainkan kartu apa saja yang dia suka. Karena dia nggak punya hatnya kan, dia boleh kartu apa saja. Jika seorang pemain tak bisa ikut kembang atau warna pada suatu trik, dia dapat memainkan kartu apa saja dari kartu tersisa. Ya, dari mana tersisa ini boleh yang mana aja dia, terserah. Bebas ya. Pemain bridge menggunakan kata discard untuk menggambarkan permainan kartu yang dibuat seseorang pemain bila tidak bisa ikut suit yang diminta ya, atau kembang yang diminta pertama kali. Barat tak punya hat lagi, harus membuat discard. Kemudian, adakah ide discard yang beralasan? Wah, saya banyak pilihan nih. Bantu dong, gitu ya. Barat punya pilihan yang banyak sekali. Salah satu dari 12 kartu yang tersisa. Bagaimana kalau ini di discard? A spade, ya? Wah, kayaknya ini harus memenangkan trik ini karena as kan paling tinggi. Adakah Anda setuju bahwa Barat harus discard spade dalam usaha untuk memenangkan trik kedua? Kita sudah mempelajari bahwa as adalah kartu tertinggi dalam setiap permainan bridge. Dalam setiap kembangnya ya, dia kartu tertinggi. Kenyataannya, ada yang tertinggal tentang satu hal penting yang belum dipelajari mengenai trik. Yaitu, discard tidak bisa memenangkan trik. Ya, ini sementara waktu ya. Kartu yang memenangkan trik adalah kartu tertinggi pada suit atau pada kembang yang diminta pada awal trik. Nanti akan dipelajari kasus-kasus dalam bridge di mana discard dapat memenangkan trik. Jika ada keterlibatan warna truth, kita akan berbicara warna truth nanti ya. Jadi aturan yang Anda pelajari sejauh ini ialah discard tidak bisa memenangkan trik. Sangatlah jelek ya sebenarnya jika Barat mendikat spade as. Barat tidak punya kesempatan lagi memenangkan trik dan spade as adalah kartu terbaik yang dipunyai Barat. Seharusnya kartu itu disimpan untuk kesempatan lain. Bisa ditarik lagi enggak katanya. Karena ini latihan, kita bolehkan Barat mengoreksi kesalahannya. Tapi jangan terbiasa loh ya. Anda tidak bisa melakukannya dalam permainan yang sesungguhnya. Dalam latihan ya mungkin ya.
Kini Anda tahu bahwa Barat tidak mungkin memenangkan trik ini. Adakah ide disket apa yang logis? Ya, cari kartu yang kecil lah ya. Logisnya. Baik, Barat punya pilihan kartu kecil di warna spade dan diamond ya. Membuang salah satunya kelihatannya sangat logis. Setuju nggak? Setuju ya. Anggap misalnya Barat discard speed 2. Kini giliran Utara yang bermain. Utara masih punya heart, ya, jadi dia harus memainkan heart. Secara logis tentu dia memainkan heart terendahnya, heart 4. Timur juga memainkan kartunya melengkapi trik kedua. Timur dengan 2 kartu heart, sisa harus ikut juga ya. Oke. Timur main hat rendahnya hat 5 ya. Selatan baru saja memenangkan trik ya, hat yang paling tinggi ya, karena dimulai dengan heart. Sama dengan trik 1, kartu-kartu pada trik kedua juga dikumpulkan di atas tumpukan yang diletakkan di sisi meja. Nih ya, ditumpuk ya. Permainan akan berlanjut seperti ini sampai ke-13 trik selesai dimainkan. Papan ini telah selesai. Skor akan dimasukkan. Tuh, Anda belajar bagaimana menghitung skor nanti ya. Kartu dikocok dan dibagikan lagi dan partai baru siap dimainkan. Anda bisa terus bermain bridge dan setiap partai adalah unik ya, karena kemungkinan berulangnya kan kecil. Sebelum mempelajari tentang trik, mari kita ulangi lagi apa yang telah dipelajari tentang trik sejauh ini ya. Satu trik terdiri atas 4 pemain bridge memainkan 1 kartu ya. Kalau satu pemain 4 kartu salah ya. Ada 13 trik dalam setiap permainan bridge. Kedua pemain dalam setiap pasangan bahu-membahu mendapatkan sebanyak mungkin trik. Anda harus ikut shoot atau kembang yang sama dengan yang diminta pertama kali jika Anda punya. Kalau punya, kalau nggak punya baru boleh kartu yang lain. Kalau punya harus dimainkan ya. Jika tak punya shoot yang diminta, Anda bisa discard kartu apa saja, tetapi tidak bisa memenangkan trik. Kartu yang memenangkan trik adalah kartu tertinggi pada shoot yang diminta pertama kali. Ya. Pemain yang memenangkan trik memulai trik berikutnya. Penawaran menentukan pemain mana yang memulai trik pertama atau opening leader ya. Jika tidak mungkin memainkan trik, tidak mungkin memenangkan trik, adalah bijaksana untuk membuat discard dengan kartu kecil. Simpanlah kartu tinggi untuk trik yang mungkin Anda menangkan. Oke guys, demikian pengantar untuk mendapatkan trik, apa itu trik dan lain sebagainya. Bab tentang mendapatkan trik masih akan berlanjut. Ikuti video ini selengkapnya nanti ya, lanjutannya ya. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.